Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman buat kita semuanya. Oke, balik lagi teman-teman untuk di channel ya, untuk analisa trading cryptocurrency hari ini, terutama Bitcoin teman-teman. Sekarang kita lihat ya, untuk market sekarang merah-merah berdarah teman-teman ya, dan rata-rata sekarang tuh agak merah-merah dikit ya. Ini mau penutupan candle weekly teman-teman, dan kita lihat nanti wait and see ya untuk kedepannya next step apa yang kita lakukan nanti ya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum join guide, ayo teman-teman join aja ya di link deskripsi teman-teman. Di sini banyak crypto project yang cukup sangat bagus teman-teman, dan naik sampai puluhan persen ya, bahkan sampai ratusan persen kemarin teman-teman. Oke, sekarang Bitcoin teman-teman di level yang cukup sangat dalam ya, di level 37.900 ya, sempat terpantul-pantul teman-teman di area situ. Dan kemungkinan besar ini kalau misalkan candle weekly close teman-teman di area merah, kemungkinan besar Bitcoin ini akan longsor teman-teman ya. Tapi ini masih kemungkinan saja. Karena apa teman-teman? Saya tadi beberapa baca berita ya, ini ada kenaikan suku bunga teman-teman yang di Amerika ini yang mengakibatkan ya gejolak kripto ini cukup sangat masif teman-teman, dan diikuti beberapa perang yang berkepanjangan ya ibaratnya ya. Oke, untuk level Bitcoin Fear and Greed teman-teman sekarang di level 22 ya, ini cukup sangat ekstrim banget. Jadi teman-teman kita tunggu aja dulu, kita tunggu momen candle yang sekiranya kita percayai teman-teman, atau DCA untuk kita entry masuk kembali ya. Untuk di Bitcoin kita cicil kembali di serok bawah ya. Dan kita lihat teman-teman untuk di analisa chartnya di sini cukup sangat bearish ya, dan kita bisa lihat untuk di daily ini sudah terkonfirmasi teman-teman. Di sini candle merah, dan di sini sudah masuk entry point lagi teman-teman untuk di area 37.000, dan kemungkinan besar Bitcoin ini akan longsor ke bawah ya teman-teman ya, kemungkinan besar. Tapi kita lihat untuk next stepnya, apakah ini benar-benar longsor atau masih ada tanda-tanda untuk kenaikannya. Tapi kalau misalkan longsor bang, longsornya sampai mana? Oke, kita buka chart yang lebih besar. Untuk skenario terburuk teman-teman, untuk longsornya kita mungkin masuk di area 32.000 ini teman-teman ya, Bitcoin ya, kalau misalkan longsor terlalu dalam. Tapi kalau misalkan ini masih koreksi-koreksi manja, kemungkinan besar ini masih Bitcoin masih kuat teman-teman di level areanya lagi, di arah trendline yang kita buat itu tadi ya teman-teman ya. Jadi kita lihat dulu untuk close-nya ini teman-teman. Kalau close-nya emang konfirmasi merah di hari ini ya, kemungkinan besar Bitcoin akan ketarik ke bawah kembali ya. Jadi kita nunggu aja dulu. Tapi kalau mau cicil silahkan teman-teman, banyak sekarang diskon ya, ibaratnya itu diskon besar-besaran ya, untuk apa namanya ini chart yang bagus ya, untuk kripto-kripto yang bagus dengan project-project yang bagus. Nanti saya tunjukkan teman-teman beberapa kripto yang cukup sangat oke. Dan di sini teman-teman, di sini ada berita cukup sangat bagus dari negara Swiss ya. Bank Swiss membeli Bitcoin bukan masalah bagi kami. Oke teman-teman, Bank Swiss Central, Swiss National Bank mengatakan membeli dan menahan Bitcoin sebagai mata uang cadangan tidak menjadi masalah teman-teman bagi bank. Kami dapat mengatur kondisi teknis dan operasi yang dengan relatif cepat teman-teman, ketika kami yakin bahwa harus memiliki Bitcoin di neraca kami teman-teman. Ketua Bank Sentral Swiss teman-teman melaporkan penjelasan tersebut ya. Bank Sentral Swiss tentang membeli dan menahan Bitcoin sebagai mata uang cadangan ya. Ini cukup sangat bagus, jadi tidak ada masalah ya untuk di negara Swiss. Dan di sini ada agresif teman-teman, kemungkinan kenaikan suku bunga ya untuk di bulan ini. Dengan perkiraan kenaikan suku bunga Fed, agresif menggunakan saham dan kas kripto akan kehilangan miliaran teman-teman di sini. Jadi investor dan akan fokus pada bank sentral teman-teman pada negara AS ya pada hari Rabu ini, karena membuat kebijakan Fed perkiraan akan menaikkan suku bunga acuan secara agresif ya. Indeks saham teratas AS mengalami kerugian signifikan pada akhir minggu teman-teman, dan komplit Nasdaq teman-teman mengalami kinerja di 4 bulan sejak 1971. Pasar kripto mengalami minggu sulit kan, merosot sampai hampir 9%-an di sini ya. Oke ya. Dan sejak 25 April kemarin turun sebesar 1,9 triliun dolar menjadi 1,79 triliun teman-teman untuk pergerakan kripto semuanya ya. Ini mungkin orang lagi takut ya, mungkin Fed ini naik lagi nih menaikkan suku bunga ya. Tapi karena apa? Karena Fed kalau nggak naikkan suku bunga teman-teman, inflasinya akan semakin bertambah ya. Tapi kita lihat tuh next stepnya apakah demikian rupa ya, nanti kita lihat. Dan di sini teman-teman kita lihat di London. Jadi London ke New York City teman-teman, 10 kota teratas untuk berbagai kripto ya terungkap teman-teman. Tidak
Tidak ada lebih banyak individu yang bekerja di industri kripto, karena semakin banyak orang terlihat dalam perdagangan kripto teman-teman dan berinvestasi dalam aset digital ya. Memang dari 19.000 cryptocurrency saat ini ada ruang menjadi lebih integrasi ke dalam kehidupan pribadi profesional teman-teman. Kemungkinan besar ini di sini ada 10 kota ya, New York City, Auckland, Singapura teman-teman, Los Angeles, Chicago, London, Boston, Austin, dan Seattle. Dan di sini adalah job kripto yang cukup sangat banyak teman-teman yang terkait untuk masa depan kripto nanti ya. Dan di sini kita bisa lihat tuh beritanya untuk Solana teman-teman. Bisa Anda untuk DCA juga. Komunitas kripto memproyeksikan lebih dari 40% keuntungan untuk Solana pada 31 Mei nanti. Teman-teman di sini akan ada kenaikan teman-teman, keuntungan 40% ya untuk di Solana. Jadi bisa untuk Anda serok-serok manja dikit. Dan di sini teman-teman ApeCoin ya, atau OpenSea NFT marketplace terkemuka sekarang menerima ApeCoin. Wow, sebagai pembayaran atau untuk membeli token dari si Ape Bored Ape itu sendiri ya teman-teman. Di sini token tata kelola berbasis Ethereum yang digunakan oleh ekosistem BAYC teman-teman. Di sini telah meroket nilainya dalam selama 7 hari terakhir teman-teman, atau Bond Ape Yak Club ya teman-teman ya kalau nggak salah ya. Di sini dalam persiapan menurunkan Metaverse Otherside teman-teman, proyeknya Metaverse ya untuk ApeCoin. Di sini hari ini pencipta Bored Ape Yak Club atau Yuga Labs teman-teman, pasar NFT teratas OpenSea, telah mengumumkan bahwa mereka sekarang menerima ApeCoin. Jadi ApeCoin ini akan menerima ya teman-teman untuk pembayarannya di ApeCoin. Jadi ini luar biasa teman-teman, kalau sudah masuk ApeCoin seperti ini ya, menerima pembayaran ya, ini cukup sangat bagus teman-teman untuk kedepannya ya. Dan kita bisa lihat untuk Twitternya nanti bisa dibaca-baca ya, ini tanggal 30 April kemarin. Dan kemungkinan besar ini ApeCoin ini akan menjadi komoditas ya teman-teman untuk di OpenSea, dan akan menerima pembayaran. Kalau Anda beli NFT si Ape teman-teman, Anda bisa pakai Ethereum, bisa pakai USDT, Anda juga bisa pakai menggunakan ApeCoin sekarang ya. Ini cukup sangat bagus juga, tapi ini mainnetnya masih belum diluncurkan teman-teman, dan mudah-mudahan saja nanti ApeCoin bisa meluncurkan mainnetnya sendiri ya untuk di kedepannya nanti. Dan teman-teman kalau mau cicil ApeCoin, meskipun harga sekarang harga sekitar $17 teman-teman, ini kemungkinan masih bisa naik kembali ya, bisa menyentuh all time high kembali. Dan sekarang keuntungannya cukup sangat signifikan di sini ya, tapi sekarang masih konsolidasi teman-teman. Jadi kita lihat aja dulu untuk close candlenya ya. Oke, cukup sekian teman-teman informasi dari saya ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekarang puasa hari terakhir teman-teman. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Raya Idul Fitri ya bagi teman-teman yang merayakannya. Oke, saya harap semuanya kalau ada kata saya salah teman-teman mohon dimaklumi ya. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa di next video teman-teman. See you.